Seri pembuka Formula E musim 10 di Mexico City menghasilkan poin-poin menarik untuk dibahas. Pascal Wehrlein tampil dominan, Buemi kembali naik podium, Cassidy naik podium di debut bersama Jaguar, serta kenapa kemenangan Wehrlein sempat tertahan 4 jam. Sebelum kami mulai, kami harus mengatakan ini dengan jujur. Mexico City tahun ini membosankan, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tidak banyak aksi overtake yang terjadi. Attack mode juga seakan tidak membantu menghasilkan overtake. Padahal biasanya, Mexico City adalah salah satu seri yang seru. Pascal Wehrlein berhasil mengantarkan Porsche raih kesuksesan di Mexico City. Di kualifikasi, Wehrlein berhasil mengalahkan Sebastian Buemi di final duels dan meraih pole position. Di balapan, Porsche memberikan strategi yang tepat untuk Wehrlein dan berhasil menang untuk kali kedua di Mexico City. Rekan setimnya Antonio Felix da Costa sayangnya tidak dapat menyamai kesuksesan Wehrlein. Di kualifikasi, ia tidak lolos ke duels dan start ke-16, dan di balapan ia gagal finish setelah menabrak Nico Müller di awal balapan. Da Costa juga dihukum 3 grid penalti di seri selanjutnya. Ini jadi awalan yang bagus bagi tim Jerman ini. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah bisa konsisten? Musim lalu mereka bisa mencatat hasil baik di awal musim, tapi mulai menurun memasuki pertengahan musim. Di posisi kedua Mexico City kemarin, diisi oleh Sebastian Buemi dari Envision Racing. Menurut kami, Buemi harusnya bisa menang, andai ia tidak salah memilih strategi attack mode. Ia memilih strategi 6+2 menit, beda dengan Wehrlein yang mengambil 2+6 menit. Buemi masih memiliki attack mode saat Wehrlein sudah mengambil attack mode kedua. Tak lama kemudian, balapan diganggu full course yellow dan safety car, membuat Buemi harus kehilangan posisi saat mengambil attack mode kedua. Andai saja Buemi memilih strategi 4+4 menit misalnya, maka ia bisa saja mengimbangi Wehrlein dan berpeluang menang. Rekan setim Buemi, Robin Frijns, sayangnya diterpa masalah sejak awal balapan. Menurutnya, mobilnya sempat mendadak mati saat start, dan di lap 8, ia kehilangan kendali saat menghindari Edoardo Mortara yang mengambil attack mode. Frijns mengeluhkan handling mobil yang tidak begitu baik di Mexico City kemarin, membuatnya gagal finish untuk kali kedua di sirkuit ini dalam 2 tahun. Kepastian kemenangan Wehrlein sempat tertunda karena FIA mendapati dugaan pelanggaran teknis. Pelanggaran yang dilakukan adalah tidak sesuainya primary throttle map yang dilaporkan Porsche dengan kondisi nyatanya. Primary throttle map sendiri disebut di regulasi sebagai grafik torsi di roda belakang per injakan gas. Porsche diduga melakukan modifikasi pada software mereka untuk mengatur keluaran torsi dan memberikan efek seperti traction control. 4 jam setelah balapan berakhir, FIA tidak menemukan bukti dan Wehrlein resmi dinyatakan sebagai pemenang di Mexico City. Kedua pembalap Andretti, Jack Dennis dan Norman Nato juga terkena masalah serupa, namun sama-sama tidak terbukti. Bicara Jack Dennis, juara dunia musim lalu ini hanya bawa pulang 2 poin dari Mexico City, padahal ia menang di sini tahun lalu. Biang keroknya adalah performa kualifikasinya yang buruk. Ia kesulitan dengan keseimbangan mobil, terutama di tikungan 5, dan harus puas start ke-14. Untungnya ia bisa memperbaiki performanya dengan finish ke-9. Jaguar tampil baik di Mexico City. Tandanya sudah terlihat sejak kualifikasi, di mana semua mobil mereka beserta customer timnya Envision Racing berhasil masuk ke babak duels. Beda dengan Porsche yang hanya lolos 1 mobil. Di balapan, penampilan mereka juga bagus. Mitch Evans berhasil finish ke-5 dengan setir yang menurutnya sangat berat. Meski ia yakin bisa finish ke-4, tapi finish setinggi itu dengan kondisi mobil yang kurang optimal patut diacungi jempol. Rekan barunya Nick Cassidy berhasil memberikan podium di debutnya bersama Jaguar dengan finish ketiga. Jaguar saat ini berada di posisi 2 klasemen dengan 26 poin, 2 poin di bawah Porsche. Nampaknya musim ini bisa jadi milik Jaguar dengan awal musim sebagus ini. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kedua pembalap mereka bisa kerjasama dan konsisten atau tidak? Dan juga, nampaknya Porsche dan Jaguar akan kembali bersaing untuk perebutan juara dunia tahun ini, meskipun masih terlalu dini untuk mengatakannya. Seri berikutnya adalah 2 balapan di Diriyah, Arab Saudi, tanggal 26 dan 27 Januari. Ini adalah seri balapan malam dari Formula E dengan sirkuit yang terkenal menantang. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan beri komentar kalian soal balapan kemarin. Follow juga media sosial Formula Gledek dan terima kasih telah menonton.